Nomor satu, saat konferensi PBB diselenggarakan, para perwakilan negara membicarakan kebijakan yang perlu diterapkan oleh seluruh negara anggota untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Pertemuan tersebut cenderung menggambarkan bentuk globalisasi dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Komunikasi, D. Budaya. Oke, ini bentuk globalisasi ya. Bisa diputar kembali videonya untuk lengkapnya ya. Gitu. Oke, ada globalisasi ekonomi, berarti ini merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia dalam bidang perdagangan gitu kan. Terus budaya itu alur ide, sikap, norma, nilai, dan produk budaya lintas negara yang akan menghilangkan perbedaan budaya. Kemudian komunikasi itu adanya kemudahan koneksi antar negara. Transportasi berarti kemudahan transportasi gitu ya, dalam membawa orang dan barang dalam waktu yang singkat. Terus kalau politik itu merujuk pada adanya kerjasama pada bidang politik antar negara. Oke, kalau konferensi PBB membicarakan kebijakan ya. Dia membicarakan kebijakan yang perlu diterapkan oleh seluruh negara anggota untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia dan dilakukan oleh PBB. PBB ini adalah internasional gitu ya. Nah, pertemuan tersebut cenderung menggambarkan globalisasi pada bidang. Oke. Komunikasi sama budaya enggak ya? Nah, kalau ekonomi benar nggak? Keterkaitan ekonomi. Ini dia kebijakan ya. Yang kata kuncinya ada di kebijakan, bukan di jual menjual barang keluar negeri. Jadi bukan ekonomi. Tapi ini lebih ke kerjasama politik gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kemudian yang nomor 2, salah satu dampak negatif globalisasi adalah, tadi ada dampak negatif globalisasi, apa aja kan ada demoralisasi atau memudarnya moral di masyarakat gitu, terus kriminalitas atau pelanggaran norma hukum ya, kemudian ada kenakalan remaja gitu atau perilaku remaja yang melanggar nilai dan norma. Terus ada sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Terus westernisasi atau sikap yang kebarat-baratan. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana tingkat pertumbuhan yang tidak sama antar masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Kemudian ada pencemaran lingkungan alam ya kan. Jadi tanpa sadar mereka dapat mengeksploitasi alam tanpa menyadari dampak lingkungan yang cukup besar. Ya, bisa dilihat ini tingkat kehidupan yang lebih baik enggak ya? Munculnya budaya gotong royong. Nah, justru ini kalau demoralis ini positif ya gitu. Gitu kalau dia menghilang itu yang negatif. Perkembangan iptek ya ini juga bagus. Jadi ini bukan, jadi jawabannya yang. Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.